Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah gua yang tersembunyi, jauh dari mata Raja Namrud yang zalim, lahirlah seorang bayi yang ditakdirkan untuk menggoncang tirani dan mengubah sejarah. Nabi Ibrahim, sang pembawa kebenaran, lahir dalam kesunyian, membawa harapan bagi umat manusia yang terperangkap dalam kegelapan. Pada suatu masa, dunia ini diliputi oleh kegelapan. Kegelapan yang tidak hanya tampak pada malam hari, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang hidup pada zaman itu. Di seluruh penjuru bumi, terdapat sistem kepercayaan yang tidak terhitung jumlahnya. Namun, salah satu yang paling dominan adalah penyembahan berhala. Kepercayaan yang telah mengakar sejak lama, diwariskan turun-temurun dari nenek moyang kepada generasi selanjutnya, tanpa ada yang berani untuk mempertanyakan kebenarannya. Berhala dalam berbagai bentuk dan ukuran tersebar di berbagai tempat. Ada yang terbuat dari batu, kayu, logam, bahkan tanah liat. Mereka ditempatkan di rumah-rumah, kuil-kuil, dan bahkan di tengah-tengah kota sebagai simbol pemujaan. Masyarakat memuja berhala-berhala ini, menganggapnya sebagai perantara antara mereka dan kekuatan yang lebih besar, sebuah kekuatan yang mereka yakini menguasai alam semesta dan menentukan nasib mereka. Dalam pandangan mereka, berhala-berhala tersebut memiliki kekuatan untuk memberikan berkah atau malah menimpakan malapetaka. Penyembahan berhala bukanlah sekadar sebuah tindakan ritual, melainkan menjadi bagian integral dari kehidupan mereka. Hal ini tidak terbatas pada satu kelompok atau bangsa saja, melainkan meluas ke berbagai penjuru dunia. Kepercayaan terhadap dewa-dewa atau roh-roh yang dipercayai menduduki tempat-tempat suci, seperti gunung, pohon, atau sungai, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya masyarakat pada masa itu. Dan anehnya, tidak ada yang merasa perlu untuk mempertanyakan atau meragukan keberadaan berhala-berhala tersebut. Masyarakat hidup dalam dunia yang penuh dengan kepercayaan yang sudah mendarah daging, seolah-olah tidak ada jalan keluar untuk mengubah pandangan dunia mereka. Pada masa itu, hampir setiap aspek kehidupan manusia terhubung dengan pemujaan terhadap berhala. Ketika seseorang ingin berpergian jauh, mereka akan berdoa kepada berhala untuk keselamatan perjalanan. Ketika ada kelahiran, mereka akan mengadakan ritual untuk meminta restu dan berkah. Ketika terjadi kematian, mereka akan mengadakan upacara sebagai bentuk penghormatan kepada roh orang yang telah meninggal dan untuk memastikan perjalanan jiwa mereka ke alam baka. Tidak ada yang lepas dari pengaruh kepercayaan ini. Bahkan, keberhasilan atau kegagalan dalam kehidupan dianggap sebagai akibat dari kehendak para dewa yang mereka sembah. Namun, meskipun banyak orang yang hidup dalam kegelapan ini, tidak semua mereka merasa puas dengan keadaan tersebut. Di antara mereka, ada yang mulai merasa ada yang salah dengan sistem kepercayaan yang ada. Beberapa orang mulai bertanya-tanya, mengapa kita harus menyembah benda mati? Apakah benar ada kekuatan yang tinggal di dalamnya? Tetapi, pertanyaan seperti ini sangat jarang terdengar. Mayoritas masyarakat, baik karena ketidaktahuan atau ketakutan, tetap mempertahankan tradisi yang telah ada selama berabad-abad. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kepercayaan yang keliru, terdapat seorang penguasa yang memimpin dengan tangan besi, seorang raja yang tidak hanya berkuasa atas tanah dan rakyatnya, tetapi juga berusaha untuk menguasai keyakinan dan hati nurani manusia. Raja itu dikenal sebagai Namrud, seorang penguasa yang zalim, tiran, yang tak segan-segan menggunakan kekuatannya untuk menindas dan menaklukkan siapa saja yang menentang kekuasaannya. Namrud bukanlah sekadar seorang raja biasa. Dia adalah seorang yang memiliki kepercayaan yang sangat tinggi terhadap dirinya sendiri. Bahkan, ia menganggap dirinya sebagai Tuhan yang berhak mengatur segala sesuatu di dunia ini. Penguasaannya yang luar biasa di wilayah yang sangat luas memberinya kekuatan untuk mengendalikan hidup dan mati rakyatnya. Namun, di balik kekuasaannya yang begitu besar, Namrud juga merupakan simbol dari kesombongan dan kebodohan yang melanda dunia pada masa itu. Kerajaan Namrud terletak di wilayah yang kaya dan subur, dipenuhi dengan berbagai sumber daya alam yang sangat berharga. Dengan kekayaan yang melimpah, Namrud mampu membangun pasukan yang kuat dan memperluas wilayah kekuasaannya
hingga mencapai berbagai daerah yang jauh. Dalam proses perluasan kerajaannya, Namrud tidak segan-segan menggunakan kekerasan dan kekejaman untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan tetangga. Rakyat yang tertindas di bawah kekuasaannya hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Kehebatan Namrud sebagai seorang penguasa bukan hanya terletak pada kekuatannya yang luar biasa, tetapi juga pada kemampuan propagandanya. Dia memanfaatkan berbagai cara untuk mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin yang tak tergoyahkan. Satu cara yang paling sering digunakan adalah dengan menanamkan ideologi bahwa dirinya adalah Tuhan yang berkuasa atas seluruh alam semesta. Dia menganggap dirinya sebagai perantara antara rakyat dan kekuatan yang lebih besar, sehingga rakyat merasa wajib untuk mematuhi setiap perintahnya. Dengan segala kekuasaannya, Namrud sering mengeluarkan perintah yang bertujuan untuk mengokohkan posisi dirinya sebagai sosok yang tak terbantahkan. Salah satu tindakan yang paling mencolok adalah saat Namrud membangun sebuah menara besar, yang dikenal dengan nama Menara Babel, sebagai simbol dari kebesarannya. Menara ini bukan hanya berfungsi sebagai bangunan fisik, tetapi juga sebagai lambang dari keinginan Namrud untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dirinya adalah pusat dari segala sesuatu, bahkan berusaha untuk mencapai langit dan mengalahkan Tuhan. Rakyat yang hidup di bawah pemerintahan Namrud tidak memiliki banyak pilihan, selain untuk mengikuti kehendaknya. Mereka dipaksa untuk mengakui Namrud sebagai Tuhan, dan siapapun yang menentang akan dihukum dengan cara yang sangat kejam. Pada masa itu, kebebasan berpikir dan menyuarakan pendapat bukanlah sesuatu yang dihargai. Para pemimpin agama atau tokoh-tokoh yang mencoba untuk melawan kekuasaan Namrud seringkali dipenjara atau bahkan dihukum mati. Ini adalah dunia di mana ketakutan menguasai segalanya, dan mereka yang berani menentang harus siap menghadapi akibat yang sangat berat. Di bawah kekuasaan Raja Namrud yang zalim, rakyat hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Tidak ada yang bisa melawan kehendaknya tanpa menghadapi konsekuensi yang sangat berat. Namrud, yang sudah menganggap dirinya sebagai Tuhan, tidak hanya memerintah dengan tangan besi, tetapi juga berusaha untuk memaksa setiap individu di kerajaannya untuk mengakui kebohongan besar bahwa dirinya adalah dewa. Kepercayaan ini tidak hanya dijadikan dasar pemerintahan, tetapi juga menjadi suatu dogma yang harus diterima dan diteruskan oleh setiap orang. Bagi Namrud, pemerintahan yang kuat tidak hanya mengandalkan kekuatan militer atau kekayaan, tetapi juga kontrol atas pikiran dan hati rakyatnya. Untuk itu, dia mengatur sistem kepercayaan yang mencakup seluruh aspek kehidupan rakyatnya. Masyarakat diwajibkan untuk menyembah berhala yang dia tetapkan, serta untuk mengakui dirinya sebagai dewa yang berkuasa atas seluruh alam semesta. Menyembah selain Namrud dianggap sebagai sebuah pengkhianatan, dan siapapun yang berani menentang kebijakan ini akan dihukum tanpa ampun. Rakyat yang terlahir di bawah kekuasaan Namrud tidak memiliki banyak pilihan. Mereka yang hidup di wilayah kerajaannya telah dibesarkan dengan doktrin bahwa Namrud adalah sosok yang tidak bisa disangkal kekuasaannya. Sejak usia dini, anak-anak diajarkan untuk menyembah berhala yang disembah oleh kerajaan dan menundukkan kepala kepada sosok yang mereka anggap sebagai dewa. Mereka yang tidak mengikuti ajaran ini dianggap sebagai ancaman, baik terhadap ketertiban sosial maupun terhadap kekuasaan yang sudah mapan. Semua orang, tanpa terkecuali, diwajibkan untuk mengikuti aturan ini, dan mereka yang gagal untuk mematuhi perintah ini akan menghadapi hukuman yang keras. Bagi mereka yang berani menentang, hukuman yang menanti bukanlah hal yang ringan. Namrud, yang merasa bahwa dirinya adalah sosok yang tak tergerakkan, tidak segan-segan untuk menghukum mereka yang berani melawan dengan cara yang sangat brutal. Penyiksaan, pembuangan, bahkan kematian menjadi nasib yang tak terelakkan bagi siapa saja yang berani berbicara melawan kebijakan penyembahan berhala atau mengkritik klaim Namrud sebagai dewa. Seperti halnya penguasa tiran lainnya, Namrud menggunakan ketakutan sebagai alat utama untuk mempertahankan kekuasaannya. Salah satu bentuk hukuman yang sering dijatuhkan adalah pengasingan. Mereka yang tidak mengikuti perintah untuk menyembah berhala atau mengakui Namrud sebagai dewa dipaksa untuk meninggalkan keluarga dan tanah air mereka. Dalam beberapa kasus, orang-orang yang dituduh sebagai penghujat bahkan dibakar hidup-hidup atau dihukum mati dengan cara yang sangat kejam. Hukuman-hukuman ini berfungsi sebagai peringatan bagi orang lain untuk tidak mencoba melawan sistem yang sudah ada.
tak ada ruang bagi kebebasan berpikir atau bertindak di kerajaan yang dipimpin oleh seorang tiran seperti Namrud. Namun, meskipun ada begitu banyak rakyat yang dipaksa untuk menyembah berhala dan tunduk kepada Namrud, ada juga sekelompok orang yang tetap teguh dengan keyakinan mereka. Mereka adalah orang-orang yang mulai meragukan kebenaran ajaran yang dipaksakan oleh Namrud, terutama setelah mendengar cerita tentang Nabi Ibrahim yang menantang klaim Namrud sebagai Tuhan. Mereka ini, meskipun dalam jumlah yang kecil, berusaha untuk mempertahankan iman mereka terhadap Tuhan yang Maha Esa. Namun, keberanian mereka tidak jarang berakhir dengan penindasan yang kejam. Pada sisi lain, di dalam istana Namrud, ada sekelompok orang yang sangat mendukung kekuasaannya. Mereka adalah para ahli sihir dan pendeta kerajaan, yang tidak hanya menyokong klaim Namrud sebagai Tuhan, tetapi juga menggunakan kemampuan mereka untuk menjaga status quo kerajaan yang telah ada selama bertahun-tahun. Para ahli sihir ini memainkan peran penting dalam mempertahankan wibawa Namrud di mata rakyat, dan mereka juga menjadi alat yang digunakan Namrud untuk menekan segala bentuk pemberontakan. Para pendeta kerajaan ini memiliki kekuasaan yang sangat besar di kalangan rakyat. Mereka dianggap sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan kekuatan gaib, yang dapat menyampaikan wahyu dari Namrud, Sang Tuhan. Dalam pandangan rakyat, pendeta-pendeta ini adalah perantara yang menyampaikan perintah dari dewa yang harus dipatuhi tanpa pertanyaan. Dengan begitu, mereka memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan spiritual dan sosial kerajaan, dan mereka menjadi bagian dari sistem kekuasaan yang digunakan oleh Namrud untuk mengendalikan rakyatnya. Di sisi lain, para ahli sihir juga berfungsi sebagai alat kekuasaan yang sangat efektif bagi Namrud. Dengan kemampuan mereka yang luar biasa dalam hal sihir dan ilmu gaib, mereka seringkali menunjukkan keajaiban-keajaiban yang seolah-olah berasal dari Namrud, Tuhan mereka. Ini semua adalah bagian dari propaganda besar yang dilakukan oleh Namrud dan para pengikutnya untuk memastikan bahwa rakyat percaya bahwa kekuatan Namrud adalah sesuatu yang tidak bisa disangkal, sesuatu yang bahkan melampaui batas-batas akal manusia. Mereka yang melihat keajaiban-keajaiban ini merasa bahwa Namrud memang layak dipuja, karena mereka merasa bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kerajaan itu adalah wujud dari kuasa sang dewa. Namun, meskipun para ahli sihir dan pendeta ini mendukung kekuasaan Namrud, mereka juga harus menjaga posisi mereka dengan hati-hati. Mereka tahu bahwa meskipun Namrud sangat memuja dirinya sendiri, setiap orang di sekitarnya harus berhati-hati agar tidak tersingkir dari kedudukan mereka. Jika ada yang dianggap berani untuk meragukan klaim Namrud, mereka bisa saja kehilangan semua yang mereka miliki, baik kekuasaan, kedudukan, bahkan hidup mereka sendiri. Kerajaan Namrud, yang telah lama berdiri kokoh atas kekuasaan tiran dan penyembahan berhala, mulai diterpa kekhawatiran. Salah satu ramalan yang datang dari para ahli nujum dan peramal istana memprediksi sesuatu yang sangat mengancam bagi kerajaan yang telah dibangun di atas ketakutan dan kebohongan ini. Ramalan tersebut menyebutkan kelahiran seorang anak yang akan membawa ajaran baru, sebuah ajaran yang akan menantang kepercayaan yang telah mengakar dalam masyarakat, menghancurkan penyembahan berhala, dan menggulingkan kekuasaan Namrud sebagai Tuhan di dunia. Berita mengenai ramalan ini mulai menyebar dengan cepat, menciptakan ketegangan dan kecemasan di kalangan para penguasa dan pemimpin agama yang mendukung kekuasaan Namrud. Mereka yang hidup dalam kemewahan dan kekuasaan, terutama para pendeta dan ahli sihir kerajaan, merasakan bahwa posisi mereka bisa terancam oleh anak yang belum lahir tersebut. Mereka mulai merasakan bahwa ramalan itu bukanlah sekadar desas-desus, melainkan sebuah ancaman nyata terhadap seluruh sistem kepercayaan dan kekuasaan yang mereka pegang. Menurut ramalan itu, anak yang dimaksud akan datang dari kalangan rakyat biasa, bukan dari keluarga kerajaan. Anak itu akan membawa kebenaran yang jauh lebih besar daripada kebohongan yang selama ini dipertahankan oleh Namrud dan para pengikutnya. Ajaran yang dibawa oleh anak tersebut akan mengubah pandangan masyarakat tentang kehidupan, tentang Tuhan, dan tentang bagaimana mereka seharusnya hidup. Anak itu, yang menurut ramalan akan memiliki kemampuan luar biasa, tidak hanya akan membongkar kebohongan penyembahan berhala, tetapi juga akan menggulingkan kepercayaan masyarakat terhadap sosok Namrud sebagai Tuhan mereka. Namrud
yang mendengar tentang ramalan ini merasa terancam. Seorang anak yang bisa meruntuhkan sistem yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Sebuah ajaran yang bisa menghancurkan kekuasaannya sebagai pemimpin yang tidak tergoyahkan. Bagi Namrud, ini adalah sebuah ancaman yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dia yang sudah lama menganggap dirinya sebagai Tuhan di bumi, tentu tidak bisa menerima kenyataan bahwa ada seorang anak yang akan meruntuhkan semuanya. Ketakutan mulai merayap ke dalam dirinya, dan ia tahu bahwa ia harus segera mengambil tindakan untuk mencegah ramalan tersebut menjadi kenyataan. Dalam upaya untuk melindungi kekuasaannya, Namrud memanggil para penasihatnya yang terdiri dari ahli nujum, pendeta, dan ahli sihir kerajaan. Dia meminta mereka untuk mencari cara untuk menggagalkan ramalan tersebut dan memastikan bahwa anak yang dimaksud tidak akan lahir, atau jika sudah lahir, tidak akan berkembang menjadi ancaman bagi pemerintahannya. Para penasihatnya pun memberikan berbagai saran dan cara untuk mencegah kelahiran anak yang dimaksud dalam ramalan tersebut. Salah satu saran yang muncul adalah untuk mencari tahu siapa orang tua dari anak yang akan dilahirkan itu. Dengan begitu, Namrud bisa menekan atau menghancurkan keluarga tersebut sebelum anak itu lahir. Para ahli sihir kerajaan yang memiliki kemampuan untuk meramal dan melihat masa depan dengan kekuatan gaib, mulai mencari tahu siapa yang mungkin akan melahirkan anak yang dimaksud dalam ramalan. Mereka menggunakan ilmu hitam dan segala cara yang mereka tahu untuk menelusuri setiap tanda atau petunjuk yang bisa menunjukkan siapa yang akan menjadi orang tua dari anak tersebut. Namun, meskipun berbagai upaya dilakukan, mereka tidak bisa mengetahui dengan pasti siapa yang akan menjadi orang tua dari anak tersebut. Ramalan itu tidak menyebutkan secara rinci asal-usul anak itu. Hanya memberikan gambaran bahwa anak itu akan muncul pada waktu yang tepat, dari kalangan yang tidak terduga. Ini membuat Namrud semakin gelisah dan panik. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk memastikan kelahiran anak yang akan menghancurkan kerajaannya ini tidak akan terjadi. Di tengah ketidakpastian ini, Namrud mengambil langkah ekstrim. Dia memutuskan untuk mengeluarkan perintah yang sangat kejam. Setiap anak yang lahir pada tahun itu harus dibunuh. Perintah ini diberlakukan di seluruh penjuru kerajaannya, dengan tujuan untuk mencegah kelahiran anak yang bisa membawa ancaman bagi kekuasaannya. Namrud berharap bahwa dengan cara ini, ramalan itu akan gagal, dan kekuasaannya akan tetap aman. Perintah pembunuhan anak-anak ini disambut dengan ketakutan yang luar biasa di kalangan rakyat. Setiap pasangan yang sedang menunggu kelahiran anak merasa cemas, takut bahwa anak mereka akan menjadi korban kebijakan kejam Namrud. Ratusan, bahkan ribuan bayi yang baru lahir, dibunuh tanpa ampun oleh pasukan kerajaan yang menjalankan perintah tersebut dengan kekerasan yang tak terbayangkan. Rakyat hidup dalam ketakutan, dan meskipun mereka tahu bahwa tindakan ini sangat tidak manusiawi, mereka merasa tak berdaya di hadapan kekuasaan Namrud yang seolah tak terkalahkan. Di tengah teror dan ketegangan yang melanda kerajaan Namrud ada sebuah kisah tentang seorang wanita yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan pengharapan. Wanita ini adalah ibu dari seorang anak yang akan menjadi pembawa perubahan besar, yang akan meruntuhkan kebohongan penyembahan berhala dan mengubah sejarah umat manusia. Namun, untuk saat ini, dia hanya bisa menatap ke depan dengan cemas, merasakan setiap detik yang berlalu sambil menyembunyikan kehamilannya dalam rahasia yang dalam. Sebagai seorang ibu, tugasnya tidak hanya membawa kehidupan baru ke dunia, tetapi juga melindunginya dari ancaman yang begitu besar. Wanita ini tahu dengan sangat jelas bahwa kelahiran anaknya bisa menjadi ancaman langsung bagi kehidupannya, untuk anaknya, dan bahkan bagi seluruh keluarganya. Karena apa yang dia bawa dalam rahimnya bukanlah sembarang anak. Anak yang akan lahir, ini, seperti yang telah diramalkan, adalah seorang yang akan membawa ajaran baru yang akan menggulingkan kerajaan yang dipimpin oleh Namrud dan menghancurkan penyembahan berhala yang telah menguasai kehidupan masyarakat pada waktu itu. Namun, meskipun mengetahui pentingnya anak yang akan dilahirkannya, ia juga tahu bahwa kelahiran anak ini sangat berisiko. Raja Namrud, yang telah mendengar ramalan tentang seorang anak yang akan menghancurkan kekuasaannya, telah mengeluarkan perintah yang sangat kejam. Setiap bayi yang lahir pada waktu itu harus dibunuh. Bagi Namrud,
Tak ada yang lebih berbahaya dari kelahiran seorang anak yang bisa meruntuhkan sistem kekuasaannya yang telah dibangun di atas kebohongan dan penyembahan berhala. Setiap anak yang lahir dalam periode tersebut adalah ancaman yang harus dihancurkan tanpa terkecuali. Kehamilan sang ibu ini pun menjadi sebuah rahasia besar yang harus dijaga ketat. Dari luar, kehidupan keluarga ini terlihat biasa saja. Namun di balik itu, ada ketegangan yang teramat sangat. Wanita itu tidak bisa memberitahu siapapun tentang kehamilannya. Tidak ada yang boleh tahu bahwa dia sedang mengandung anak yang kelak akan menjadi seorang nabi yang akan menentang kekuasaan Namrud. Dalam setiap langkahnya, dia harus berhati-hati, memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengendus rahasia besar ini. Begitu banyak bahaya yang mengintai, terutama dari tentara Namrud, yang dengan tanpa ampun akan membunuh siapa saja yang dianggap ancaman bagi kerajaan. Penderitaan ibu ini bukan hanya terletak pada fisik dan emosional kehamilannya, tetapi juga pada kekhawatirannya yang tak terkatakan terhadap masa depan. Setiap gerakan yang dia lakukan, setiap kata yang diucapkan, bisa menjadi petunjuk bagi siapapun yang mencari tahu rahasia kelahiran anak itu. Bahkan teman-teman dekatnya dan tetangga yang biasanya selalu berbicara dengan bebas, kini harus dijauhinya. Tidak ada lagi waktu untuk berbicara dengan terbuka, karena setiap kata bisa sampai ke telinga penjaga kerajaan. Setiap pertanyaan yang muncul tentang kehamilannya bisa menjadi jalan bagi tentara Namrud untuk mengetahui dan menggagalkan kelahirannya. Rasa takut itu membayangi setiap langkahnya. Namun, meskipun begitu besar ancaman yang ada, sang ibu tetap mempertahankan harapan. Kepercayaan bahwa takdir Tuhan yang lebih besar dari segalanya tetap menjadi pegangan hidupnya. Dia tahu bahwa meskipun kehamilan ini membawa banyak resiko, ada sesuatu yang lebih besar dan lebih penting yang harus dia jaga, anak yang akan lahir dengan tujuan besar, seorang nabi yang akan membawa terang bagi umat manusia. Sebagai seorang wanita biasa, dia tidak punya kekuatan untuk melawan tentara Namrud atau untuk menggagalkan kebijakan yang begitu brutal. Namun, dia tahu satu hal dengan pasti. Tuhan yang Maha Kuasa lebih berkuasa dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk raja yang merasa dirinya Tuhan. Kepercayaan inilah yang menjadi penyemangatnya untuk terus menjaga dan melindungi anak yang ada di dalam rahimnya, seberat apapun tantangan yang harus dihadapi. Malam-malam panjang yang penuh kecemasan dilalui sang ibu dengan penuh ketegangan. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menjaga agar kehamilannya tetap tersembunyi, menghindari perhatian yang bisa menarik keraguan atau kecurigaan. Dia tahu bahwa jika tentara Namrud mengetahui tentang kehamilannya, maka seluruh keluarga akan terancam. Bahkan, dirinya pun bisa dibunuh atas dasar perintah sang raja yang penuh kediktatoran. Setiap hari dia berdoa agar Tuhan memberikan perlindungan bagi dirinya dan bayi yang ada di dalam rahimnya. Namun, dalam diamnya, sang ibu juga merasakan kekuatan yang luar biasa. Walaupun dunia sekitarnya dipenuhi ketakutan dan ancaman, dalam hatinya ia merasakan adanya kedamaian yang datang dari keyakinannya bahwa Tuhan akan melindungi apa yang telah digariskannya. Dia merasa bahwa segala sesuatunya berada dalam kehendak Tuhan. Dan jika Tuhan menginginkan anak ini untuk hidup, tidak ada yang bisa menghentikan takdirnya. Keluarga ini, meskipun dalam bayang-bayang ancaman, tidak kehilangan rasa harapan. Mereka percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka dalam penderitaan ini. Setiap kali sang ibu merasakan gerakan bayi dalam rahimnya, hatinya dipenuhi dengan rasa syukur dan cinta. Setiap detik yang berlalu membawa harapan bahwa kelahiran ini akan menjadi titik balik bagi dunia yang telah lama terbelenggu oleh kebohongan dan kesesatan. Meski begitu, tidak ada yang bisa menghindari kenyataan bahwa kelahiran anak ini tetap menjadi suatu ancaman besar bagi kekuasaan Namrud. Sang ibu tahu, kelahiran ini akan menjadi awal dari perjalanan panjang yang penuh ujian dan tantangan. Namun, dia juga tahu bahwa setiap perjalanan besar selalu dimulai dengan langkah pertama yang penuh keberanian. Hari-hari penuh kecemasan itu akhirnya tiba pada titik yang tidak bisa dihindari. Kelahiran sang anak yang telah lama dinantikan, yang akan membawa perubahan besar bagi umat manusia. Namun saat itu, kehamilan sang ibu bukanlah sebuah momen kebahagiaan yang biasa. Kelahiran anak ini bukan hanya sebuah perjalanan kehidupan baru, melainkan juga sebuah perjuangan hidup yang penuh dengan risiko dan ancaman.
Di tengah ketegangan yang semakin tinggi, sang ibu tahu bahwa tak ada tempat yang lebih aman untuk melahirkan, selain di tempat yang tersembunyi dari pandangan mata kerajaan. Kota yang dipenuhi dengan tentara dan mata-mata Namrud bukanlah pilihan yang aman. Sebagai seorang ibu yang ingin melindungi anaknya, dia memilih untuk pergi jauh dari keramaian kota, menuju sebuah tempat yang jauh dari jangkauan tentara dan pemerintahan yang zalim. Dalam kesendirian dan kesunyian alam, dia memilih sebuah gua yang terpencil, sebuah tempat yang aman di mana kelahiran anak itu bisa berlangsung tanpa gangguan dari kekuatan luar. Gua itu, meskipun gelap dan sunyi, menjadi saksi dari momen yang sangat luar biasa. Di dalamnya, sang ibu melahirkan bayi laki-laki yang kelak akan dikenal sebagai Nabi Ibrahim, seorang nabi yang akan mengguncang dunia dengan ajaran-ajarannya yang penuh cahaya dan kebenaran. Tidak ada kemewahan dalam kelahiran itu. Tidak ada sorak-sorai atau keramaian yang menyambutnya. Hanya ada sepi, kecemasan, dan doa yang dipanjatkan oleh sang ibu, berharap agar anak yang baru lahir ini dilindungi dari ancaman yang mengintai. Tapi meskipun kelahiran ini dilakukan dalam ketersembunyian, tanda-tanda keistimewaan Nabi Ibrahim sudah terlihat sejak detik-detik pertama kehidupannya. Sejak dia pertama kali menghirup udara dunia, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sesuatu yang membuatnya tampak tidak seperti bayi biasa. Matanya yang tajam, wajahnya yang berseri-seri, dan tangannya yang kuat, menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang dilahirkan dengan tujuan yang sangat besar. Sang ibu yang memandangnya untuk pertama kali, meskipun dalam keadaan penuh kecemasan, merasakan kehadiran sesuatu yang sangat istimewa pada bayi ini. Sang ibu, yang sudah lama menantikan kelahiran anaknya, tidak hanya berharap agar bayinya selamat dari ancaman kekejaman Namrud, tetapi juga menyadari bahwa anak ini memiliki potensi yang luar biasa. Dia adalah anak yang kelak akan membawa kebenaran yang lebih besar dari kebohongan penyembahan berhala yang selama ini menguasai dunia. Meskipun bayi itu masih sangat kecil dan rapuh, dalam hati sang ibu dia sudah bisa merasakan bahwa takdir besar telah memulai perjalanan yang tak terelakkan. Bab 7. Perlindungan dari kekejaman Raja. Keputusan untuk melahirkan di gua yang tersembunyi adalah keputusan yang sangat berisiko, namun juga sangat tepat. Setelah kelahiran Nabi Ibrahim, sang ibu tahu bahwa dia harus melindungi bayi tersebut dengan segala cara. Perintah Raja Namrud yang mengharuskan pembunuhan bayi-bayi yang lahir pada tahun itu tidak bisa dipandang enteng. Jika bayi Ibrahim ditemukan, maka takdirnya akan berakhir dengan kekejaman yang luar biasa. Oleh karena itu, sang ibu memutuskan untuk meninggalkan bayi tersebut di gua, berharap dan berdoa agar Tuhan memberikan perlindungannya. Namun, meskipun dia meninggalkan bayinya di gua, hati sang ibu tidak pernah bisa lepas dari kecemasan. Dia tahu bahwa bayi itu akan selalu terancam, dan hanya perlindungan dari Tuhanlah yang bisa menjaga keselamatannya. Dengan penuh keyakinan dan doa, sang ibu memohon agar anaknya yang baru lahir ini diberikan perlindungan yang tak terbatas dari Allah. Dia tahu bahwa meskipun dia harus meninggalkan anaknya dalam kesendirian, tidak ada yang lebih kuat daripada perlindungan Tuhan. Keputusan untuk meninggalkan bayi Ibrahim di gua adalah keputusan yang penuh dengan pengharapan dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam gua yang sunyi dan terpencil itu, Nabi Ibrahim tumbuh dengan perlindungan Allah. Meskipun dia berada dalam kesendirian, di luar jangkauan keramaian dan kerusuhan yang ada di dunia luar, dia tidak pernah merasa kesepian. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang menjaga dan merawatnya dengan cara yang tak terbayangkan oleh manusia biasa. Dalam perlindungan Tuhan, Nabi Ibrahim tumbuh dengan rasa aman dan damai, jauh dari kejamnya dunia yang dipenuhi dengan kekejaman Namrud dan penyembahan berhala. Dalam kesendirian, gua itu, Ibrahim belajar banyak hal. Meskipun masih sangat muda, dia mulai merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap detiknya. Tuhan yang telah melindunginya, yang memberi kehidupan padanya, adalah Tuhan yang tidak bisa disangkal keberadaannya. Di tempat yang jauh dari keramaian dunia, Ibrahim diajari oleh Tuhan tentang kebenaran yang akan dia bawa ke dunia. Tidak ada yang tahu bagaimana perjalanan hidup Ibrahim di gua tersebut. Namun disitulah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah seluruh umat manusia. Saat-saat yang penuh dengan ketakutan dan kecemasan itu tidak mengurangi semangat sang ibu.
dia selalu kembali ke gua, merawat dan menjaga bayi Ibrahim dengan penuh kasih sayang. Setiap kunjungan ke gua menjadi waktu yang sangat berharga baginya, meskipun dia tahu bahwa setiap detiknya penuh dengan bahaya. Dia tidak bisa berlama-lama berada di sana, karena ada ancaman dari tentara Namrud yang selalu mengintai. Namun, meskipun begitu, sang ibu terus berharap bahwa kelahiran ini, meskipun penuh dengan kesulitan, akan menjadi titik balik bagi dunia yang sudah terlalu lama hidup dalam kesesatan. Masa kecil Nabi Ibrahim di gua merupakan periode yang penuh dengan keajaiban dan keteguhan, meskipun jauh dari perhatian dunia luar. Di tempat yang sunyi dan terpencil, jauh dari keramaian kota dan kekejaman yang dilakukan oleh Raja Namrud, Ibrahim tumbuh dalam kesendirian yang tak biasa. Meskipun demikian, kesendirian itu bukanlah kesepian, karena Ibrahim tidak pernah benar-benar sendirian. Di balik batu-batu gua yang dingin dan gelap, dia berada dalam pengawasan langsung Tuhan yang Maha Kuasa, yang menjaga dan membimbingnya dengan cara yang luar biasa. Sejak hari pertama kelahirannya, Ibrahim telah diberkahi dengan perlindungan ilahi. Di dalam gua yang jauh dari segala bentuk keramaian, Tuhan memeliharanya dengan kasih sayang yang tak terhingga. Disinilah Ibrahim mulai mengenyam kehidupan, jauh dari dunia luar yang penuh kekacauan dan penindasan oleh Namrud. Meskipun tidak ada interaksi sosial yang biasa dijalani oleh anak-anak seusianya, Ibrahim tidak kekurangan kasih sayang. Tuhan menyertai setiap langkahnya, memberi pertumbuhan yang cepat dan perkembangan yang luar biasa. Proses tumbuh kembang Ibrahim di gua tidak seperti anak-anak lainnya. Jika kebanyakan anak-anak membutuhkan waktu yang lebih lama untuk belajar berbicara, berjalan, atau memahami dunia di sekitar mereka, Ibrahim menunjukkan perkembangan yang jauh lebih cepat. Pada usia yang sangat muda, dia sudah mampu berbicara dengan jelas, memahami banyak hal yang tidak dipahami anak-anak seusianya, bahkan menunjukkan kecerdasan yang melebihi usianya. Dia seolah-olah dilatih langsung oleh Allah untuk menjadi sosok yang luar biasa, jauh lebih cepat dalam segala hal dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Meskipun tidak ada yang mengajarkan Ibrahim secara langsung, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kehidupan dan dunia sekitarnya. Dalam kesendirian gua, dia mulai merenung tentang alam semesta, tentang langit yang luas, tentang bumi yang kokoh, dan tentang segala ciptaan Tuhan yang ada di sekitarnya. Tanpa pengaruh dari orang lain, tanpa gangguan dari dunia luar yang penuh, dengan kebohongan dan penyembahan berhala, Ibrahim mulai menyadari dengan jelas akan adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Hati dan pikirannya terbuka untuk menerima kebenaran yang lebih besar, dan dia mulai menyadari bahwa Tuhan yang menciptakan segala sesuatu adalah Tuhan yang sejati, bukan berhala-berhala yang disembah oleh masyarakat pada masa itu. Dalam kesunyian gua, Ibrahim mulai belajar untuk mengenal dirinya sendiri, mengenal Tuhan yang menciptakannya, dan mencari tahu tujuan hidupnya. Proses ini berjalan dengan cepat, seiring dengan perkembangan fisik dan intelektualnya. Kemampuan Ibrahim untuk berpikir secara mendalam dan merenung tentang kehidupan menunjukkan tanda-tanda bahwa dia bukanlah anak biasa. Ia dilahirkan dengan misi yang sangat besar, dan Tuhan menyiapkannya sejak dini untuk menjalankan tugas mulia yang telah ditentukan. Masa kecil di gua bukan hanya masa pertumbuhan fisik bagi Ibrahim, tetapi juga masa pembentukan spiritual yang luar biasa. Tanpa pengaruh eksternal, dia belajar untuk mengenal Tuhan melalui tanda-tanda alam yang ada di sekitarnya. Dia memerhatikan matahari yang terbit dan tenggelam, bulan yang bersinar di malam hari, serta bintang-bintang yang memenuhi langit. Semua itu memberikan petunjuk bagi Ibrahim tentang kekuasaan Tuhan yang Maha Besar. Ketika dia memandang langit yang luas, dia menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan hanya kecerdasan intelektualnya yang berkembang dengan pesat, tetapi juga penghubungannya dengan Tuhan. Ibrahim mulai merasakan kehadiran Allah dalam setiap hembusan angin yang menyentuh kulitnya, dalam setiap gemerisik daun yang bergoyang di luar gua, dalam setiap hembusan napas yang keluar dari dadanya. Meskipun ia masih anak-anak, kesadarannya akan Tuhan berkembang jauh lebih cepat daripada yang mungkin dipahami oleh anak-anak lainnya. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang menjaga dan melindunginya, juga yang mengarahkan hatinya untuk selalu mencari kebenaran.
Di dalam gua yang sepi itu, Ibrahim tidak hanya tumbuh fisik dan intelektualnya, tetapi juga keimanan dan ketakwaannya. Dia mulai merasakan panggilan untuk sesuatu yang lebih besar, untuk membawa umat manusia keluar dari kebohongan dan kesesatan yang telah berlangsung begitu lama. Setiap malam di gua itu, dia merenung, berdoa, dan menghadap Tuhan, memohon petunjuknya, meskipun masih sangat muda. Ibrahim tidak tahu bagaimana dunia luar akan menyambutnya, tetapi dalam hatinya, dia tahu bahwa Tuhan yang telah melindunginya sejak lahir akan membimbingnya untuk menjalani takdir besar yang telah ditentukan untuknya. Proses tumbuh kembang yang luar biasa cepat ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk mempersiapkan Ibrahim bagi tugas mulianya di masa depan. Dalam waktu yang singkat, Ibrahim mulai memahami bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan yang layak disembah. Bukan berhala-berhala yang tak bernyawa yang disembah oleh masyarakat sekitar. Dia mulai menyadari bahwa tujuannya dalam hidup adalah untuk mengajarkan umat manusia untuk kembali kepada Tuhan yang Maha Esa, untuk meninggalkan penyembahan berhala, dan untuk menjalani kehidupan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehidupan Ibrahim yang dimulai dalam kesendirian gua, di bawah perlindungan Allah, menjadi dasar dari perjalanan hidupnya yang penuh dengan ujian dan perjuangan. Kecepatan dalam perkembangan fisik dan spiritualnya menunjukkan bahwa Ibrahim bukanlah anak biasa. Setiap langkah yang ia ambil, setiap hal yang ia pelajari, adalah bagian dari rencana besar Tuhan yang telah disiapkan untuknya. Tidak ada satupun hal yang terjadi di dunia ini tanpa seizin Tuhan. Dan Ibrahim, meskipun masih kecil, telah menunjukkan potensi luar biasa untuk membawa perubahan yang besar bagi umat manusia. Dengan segala keterbatasan yang ada pada masa kecilnya, Ibrahim telah menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang luar biasa yang dibimbing langsung oleh Tuhan. Masa kecil yang penuh dengan kesendirian ini, meskipun terlihat sunyi dan terpencil, justru menjadi fondasi yang kokoh bagi perjalanan hidupnya yang luar biasa. Masa kecil Nabi Ibrahim di gua bukan hanya waktu untuk tumbuh secara fisik, tetapi juga saat yang penuh dengan pencarian spiritual. Di dalam kesendirian yang begitu dalam, Ibrahim mulai merenungi segala sesuatu yang ada di sekitar dirinya. Gua yang terpencil, jauh dari keramaian dunia, menjadi tempat yang penuh kedamaian namun juga syarat dengan pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan, alam semesta, dan eksistensi Tuhan. Tanpa gangguan dunia luar yang penuh kebohongan dan penindasan, Ibrahim memiliki kesempatan untuk merenung dengan bebas, memikirkan hakikat alam semesta, dan siapa sebenarnya yang mengatur segala sesuatu di dunia ini. Di tengah heningnya gua, Ibrahim melihat langit yang luas di atasnya, gunung-gunung yang kokoh, dan bumi yang stabil di bawahnya. Semua itu membuatnya berpikir, merenung tentang siapa yang menciptakan semua ini. Keindahan alam semesta yang begitu teratur dan sempurna menimbulkan pertanyaan besar dalam benaknya. Bagaimana mungkin segala sesuatu yang ada di sekitarnya ini muncul begitu saja tanpa ada yang mengatur dan menciptakan? Di dunia yang penuh dengan kebohongan penyembahan berhala, pertanyaan-pertanyaan ini tumbuh dalam hati Ibrahim, dan tidak ada yang lebih mendalam baginya selain pencarian kebenaran. Ibrahim mulai menyadari bahwa segala sesuatu di alam semesta ini pasti memiliki pencipta. Dia tidak bisa menerima gagasan bahwa benda-benda langit, bumi, dan segala makhluk hidup lainnya bisa muncul tanpa adanya kekuatan yang lebih besar yang mengaturnya. Meskipun saat itu dia belum sepenuhnya memahami siapa pencipta itu, hatinya sudah merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih agung di balik semua ini. Ibrahim tidak puas dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh orang-orang sekitar, yang menyembah berhala-berhala tak bernyawa. Ia merasa ada yang salah dalam kepercayaan yang diajarkan oleh masyarakat. Dan dalam kesendirian itu, dia mulai mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Pencarian ini dimulai dengan mengamati alam. Ibrahim memandangi matahari yang terbit dan tenggelam, bintang-bintang yang bersinar di langit malam, dan bulan yang mengelilingi bumi. Setiap fenomena alam itu baginya adalah petunjuk bahwa ada kekuatan yang mengatur semuanya. Namun, ketika dia melihat matahari terbenam dan bulan muncul, Ibrahim merasa ada sesuatu yang tidak sesuai. Dia mulai berpikir,
Jika matahari ini adalah Tuhan, lalu kenapa dia terbenam? Bukankah Tuhan seharusnya selalu ada dan tidak pernah hilang? Begitu juga dengan bulan dan bintang-bintang yang bersinar. Ia mulai merasakan bahwa apapun yang terlahir di dunia ini pasti memiliki batasan, dan dengan demikian tidak layak disembah sebagai Tuhan. Dengan kesendirian dan waktu yang cukup untuk merenung, Ibrahim mulai menyusun pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan. Ia menyadari bahwa sesuatu yang terbatas, seperti matahari dan bulan, tidak bisa menjadi Tuhan yang sejati. Hanya sesuatu yang abadi, yang tidak terpengaruh oleh perubahan alam semesta, yang pantas disebut Tuhan. Langit yang luas, bumi yang kokoh, dan segala ciptaan yang ada di sekitar dirinya adalah tanda-tanda dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi Tuhan itu, menurut Ibrahim, tidak mungkin ada dalam bentuk benda atau makhluk yang terbatas, yang dapat dilihat atau yang bisa berakhir. Proses perenungan ini membawa Ibrahim pada pemahaman bahwa Tuhan yang sejati adalah yang tidak tampak oleh mata manusia, namun kekuatannya ada di mana-mana, mengatur seluruh alam semesta dengan sempurna. Ibrahim mulai yakin bahwa Tuhan adalah pencipta yang tidak terlihat, yang Maha Kuasa, yang mengatur segala sesuatu dengan penuh hikmah. Tuhan yang tidak terjangkau oleh penglihatan manusia, tetapi dapat dirasakan melalui bukti-bukti yang tampak di sekitar kita. Perenungannya tentang matahari, bulan, dan bintang membawa Ibrahim pada kesimpulan bahwa Tuhan tidak bisa disamakan dengan apapun yang ada di alam semesta ini, karena semua ciptaan memiliki batasan. Tuhan adalah yang abadi, yang tidak bisa dilihat, dan tidak bisa disembah dalam bentuk apapun yang ada di dunia ini. Kesendirian di gua itu memberi Ibrahim kesempatan untuk merenungi alam semesta dengan lebih jernih. Tanpa gangguan apapun, dia mulai menghubungkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya dengan keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa. Setiap detik yang berlalu menjadi kesempatan bagi Ibrahim untuk lebih memahami kebenaran yang ada di dunia ini. Dalam kesendirian itu, Ibrahim juga merasakan kedekatan dengan Tuhan yang menciptakannya, dan dia mulai merasa bahwa dia punya misi untuk membawa umat manusia kembali kepada Tuhan yang Maha Esa, yang seharusnya mereka sembah. Dengan semakin jelasnya pandangan Ibrahim tentang Tuhan, semakin besar pula rasa tanggung jawab yang ia rasakan. Meskipun masih muda, dia sudah memahami bahwa tugas besar menanti dirinya untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar dan menunjukkan mereka siapa Tuhan yang sebenar-benarnya. Ibrahim semakin yakin bahwa Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tidak dapat disamakan dengan apapun juga. Dia tahu, kelak akan tiba saatnya ketika dia harus berbicara kepada orang-orang dan membimbing mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala yang selama ini mereka anut. Kesendirian di gua yang tampaknya sepi ini, penuh dengan renungan dan pencarian, justru membentuk kepribadian dan keyakinan Ibrahim yang kokoh. Dia tidak dibesarkan dalam keluarga yang mengajarkan agama yang benar, atau dalam lingkungan yang mendukung pencarian spiritual yang tulus. Namun, dalam kesendirian itulah Ibrahim menemukan jalan yang benar. Jalan yang akan membawanya menjadi seorang nabi, pembimbing umat manusia, dan penghancur kepercayaan yang salah. Dengan kesendirian itu pula, Ibrahim menemukan Tuhan yang sejati. Dan dengan keyakinan yang mendalam, dia mulai mempersiapkan dirinya untuk mengemban tugas yang sangat mulia, untuk mengajarkan umat manusia tentang Tuhan yang Maha Esa, yang tiada duanya. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kesendirian di gua, jauh dari keramaian kota dan dunia luar yang penuh dengan kekejaman, Nabi Ibrahim akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. Keputusannya untuk meninggalkan gua yang telah menjadi tempat perlindungannya selama masa kecil bukanlah keputusan yang mudah. Namun, ia tahu bahwa perjalanan panjang yang harus dijalaninya untuk mengubah dunia sudah dimulai. Ibrahim yang telah tumbuh dengan penuh keyakinan akan Tuhan yang Maha Kuasa, kini siap untuk menghadapi kenyataan dunia luar yang penuh dengan kebohongan dan penyembahan berhala. Perjalanan pulang Ibrahim menuju kampung halamannya bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan juga perjalanan spiritual yang penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Setiap langkah yang diambilnya terasa penuh dengan makna, karena ia tahu bahwa jalan yang ia tempuh
tidak hanya untuk kembali ke kampung halamannya, tetapi juga untuk memulai misi besar yang telah ditentukan Tuhan baginya. Ibrahim merasakan kehadiran Allah di sepanjang perjalanannya. Setiap hembusan angin, setiap langkah yang ia ambil, setiap pemandangan alam yang ia lewati, seakan mengingatkan Ibrahim akan kekuasaan Tuhan yang mengatur segala sesuatu dengan sempurna. Selama perjalanan itu, Ibrahim merenungkan segala yang telah ia pelajari selama hidupnya di gua. Ia berpikir tentang tugasnya yang akan datang untuk membawa umat manusia kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam kesendirian gua, Ibrahim telah menemukan Tuhan yang sejati, dan kini saatnya untuk berbagi pengetahuan dan keyakinannya dengan orang-orang di kampung halaman. Ia tahu, meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan dan hambatan, Allah selalu bersamanya, membimbing dan melindunginya. Setiap langkahnya dipenuhi dengan doa dan pengharapan, berharap agar apa yang ia lakukan bisa membawa kebaikan bagi umat manusia. Saat ia semakin dekat dengan kota, hati Ibrahim dipenuhi dengan kecemasan dan harapan. Ia tahu bahwa kembali ke kampung halaman berarti menghadapi kembali ayahnya yang merupakan seorang pembuat berhala, serta masyarakat yang hidup dalam kebohongan penyembahan berhala. Namun, Ibrahim tidak gentar. Dia membawa pesan yang lebih besar yang akan mengubah pandangan mereka tentang kehidupan, Tuhan, dan dunia ini. Perjalanan pulang Ibrahim bukan hanya sekadar kembali ke tempat asalnya, tetapi juga merupakan perjalanan untuk menyebarkan kebenaran, untuk mengubah dunia yang telah lama hidup dalam kesesatan. Setiap langkahnya semakin mendekatkannya pada tugas besar yang telah Tuhan persiapkan untuknya. Dalam perjalanan ini, Ibrahim menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah yang semakin jelas, yang meneguhkan keyakinannya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa akan mendukungnya dalam segala hal yang akan dihadapinya. Setelah perjalanan yang panjang dan penuh makna, Ibrahim akhirnya sampai di kampung halamannya. Rasa rindu dan kecemasan bercampur aduk dalam dirinya. Ia tahu bahwa pertemuan ini akan sangat emosional, karena sudah lama ia terpisah dari keluarganya, terutama dari orang tuanya. Namun, pertemuan ini juga membawa misi yang sangat penting, yang bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk umat manusia. Sesampainya di kampung halaman, Ibrahim langsung mencari orang tuanya, ibunya, yang telah merawatnya dengan penuh kasih sayang selama masa kecilnya. Tentu sudah menunggu-nunggu kembalinya anaknya. Tetapi, yang lebih penting bagi Ibrahim adalah pertemuannya dengan ayahnya. Ayahnya, yang merupakan pembuat berhala, adalah sosok yang sangat penting dalam hidup Ibrahim. Meskipun ajaran yang dipegang oleh ayahnya sangat bertentangan dengan keyakinan yang Ibrahim bawa. Ibrahim tahu bahwa tugas utamanya adalah untuk membawa ayahnya serta masyarakat sekitarnya kepada Tuhan yang Maha Esa. Pertemuan Ibrahim dengan orang tuanya sangat emosional. Ibunya, yang telah lama mengkhawatirkan anaknya, menyambut kedatangannya dengan penuh kebahagiaan dan air mata. Namun, bagi Ibrahim, pertemuan ini juga sangat berarti, karena ia tahu bahwa tugas besar menantinya. Ia harus berbicara dengan orang tuanya tentang kebenaran yang telah ia temukan, dan tentang Tuhan yang Maha Esa yang pantas disembah, bukan berhala-berhala yang dibuat oleh tangan manusia. Saat Ibrahim berhadapan dengan ayahnya, suasana menjadi tegang. Ibrahim yang sudah tumbuh menjadi seorang pemuda yang penuh dengan keyakinan, langsung menyampaikan pesan yang telah ia bawa selama ini, bahwa Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak terlihat, dan bahwa penyembahan berhala adalah kesesatan yang harus ditinggalkan. Ayahnya, yang merupakan seorang pembuat berhala, tidak bisa menerima pandangan Ibrahim begitu saja. Baginya, berhala adalah simbol kekuatan dan dewa yang harus dihormati. Ia sudah lama hidup dengan kepercayaan ini, dan melihat anaknya yang dulunya kecil dan tak berdaya kini berbicara dengan penuh keyakinan tentang Tuhan yang tidak tampak, sangat mengejutkan baginya. Ibrahim berusaha berbicara dengan lembut namun tegas, mengingatkan ayahnya bahwa berhala-berhala yang ia buat tidak memiliki kekuatan apapun. Berhala-berhala itu tidak bisa memberi manfaat atau menghindarkan bahaya, karena mereka hanyalah benda mati yang dibuat oleh tangan manusia. Ibrahim menegaskan bahwa hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang layak disembah, dan bahwa ajaran penyembahan berhala adalah ajaran yang salah. Namun,
ayahnya tidak bisa menerima kata-kata Ibrahim. Ia merasa terhina dan marah karena anaknya telah menantang keyakinannya yang selama ini ia pegang teguh. Dalam pertemuan ini, Ibrahim merasakan betapa beratnya tugas yang dihadapinya. Ia harus menghadapi ayahnya sendiri yang menjadi simbol dari penyembahan berhala yang salah. Meskipun ayahnya menentang keras, Ibrahim tetap sabar dan tidak putus asa. Ia tahu bahwa tugasnya adalah untuk menyampaikan kebenaran, meskipun itu berarti berhadapan dengan orang tuanya sendiri. Dengan hati yang penuh kasih, Ibrahim tetap berdoa dan berharap agar suatu saat nanti ayahnya dan masyarakat yang ada di sekitarnya dapat menerima kebenaran yang dibawanya. Setelah pertemuan emosional dengan orang tuanya, Nabi Ibrahim merasa semakin kuat tekadnya untuk menyampaikan kebenaran yang telah dia temukan. Namun, misi besar yang harus dijalani bukanlah hal yang mudah. Ibrahim, yang sejak kecil telah terpisah dari masyarakat yang mengamalkan penyembahan berhala, kini kembali ke kampung halamannya untuk pertama kalinya sebagai seorang pemuda yang memiliki pandangan yang berbeda. Dalam perjalanan ini, ia harus menghadapi kenyataan yang lebih berat, menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana masyarakat di sekitarnya, termasuk orang-orang yang dulu ia kenal, berulang kali menyembah patung-patung yang tidak bernyawa. Ketika Ibrahim pertama kali menyaksikan penyembahan berhala secara langsung, ia merasa tercengang dan penuh kebingungan. Di matanya, penyembahan berhala adalah sesuatu yang sangat jauh dari kebenaran yang telah ia temukan dalam kesendirian gua. Sejak kecil, ia sudah memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tidak tampak namun mengatur seluruh alam semesta dengan sempurna. Namun, apa yang ia saksikan di kampung halamannya adalah hal yang bertentangan dengan segala yang ia percayai. Ia melihat orang-orang yang seharusnya menyembah Tuhan yang Maha Kuasa, malah memberikan penghormatan dan persembahan kepada patung-patung yang mereka buat sendiri dengan tangan mereka. Rasa keterkejutan itu memenuhi hati Ibrahim. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana orang-orang di sekitarnya, termasuk banyak orang yang ia kenal, berlutut dan menyembah patung-patung yang tak bernyawa. Mereka memberikan harta dan persembahan kepada berhala-berhala yang terbuat dari batu atau logam, berharap agar mereka diberkati atau dilindungi. Ibrahim tidak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi. Bagaimana mungkin, pikirnya, orang-orang bisa menyembah benda mati yang tidak bisa mendengar, melihat, atau memberi manfaat. Patung-patung itu tidak mampu bergerak, tidak bisa berbicara, dan bahkan tidak memiliki kehidupan. Bagaimana mungkin mereka bisa dianggap sebagai dewa yang layak disembah? Ibrahim merasa terpukul melihat kenyataan ini. Masyarakat yang ia tinggalkan, yang dulu ia anggap sebagai tempat untuk menemukan kebenaran, kini ternyata terjerumus dalam kebohongan dan kesesatan. Ia merasa sangat kesal dan tak mengerti bagaimana mereka bisa begitu lemah dan mudah terperdaya untuk menyembah sesuatu yang jelas-jelas tidak memiliki kekuatan atau kemampuan apapun. Setiap kali Ibrahim melihat orang-orang itu menyembah patung-patung tersebut, hatinya semakin tertusuk dan rasa ingin mengubah keadaan itu semakin membara. Bagaimana bisa mereka yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa menyembah ciptaan mereka sendiri yang tidak mampu memberikan apapun? Dalam kebingungannya, Ibrahim merenung lebih dalam. Apa yang salah dengan dunia ini? Bagaimana mungkin akal sehat bisa begitu terperangkap dalam kebohongan yang sangat nyata? Ibrahim menyadari bahwa ini bukanlah sekadar masalah individu atau keluarga. Ini adalah masalah yang jauh lebih besar, yang melibatkan seluruh masyarakat. Mereka telah kehilangan arah dan tidak lagi melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa. Semua ini adalah akibat dari kebodohan dan kekeliruan yang telah berlangsung lama. Namun, meskipun Ibrahim merasa cemas dan bingung, ia juga merasa bahwa inilah saat yang tepat bagi dirinya untuk berbicara. Meskipun ia sangat terkejut dan merasa tidak bisa memahami mengapa mereka melakukan itu, ia tahu bahwa tugasnya adalah untuk mengajarkan mereka kebenaran. Mereka harus diberitahu bahwa Tuhan yang mereka sembah tidak pernah dan tidak akan pernah berupa patung atau benda mati. Tuhan adalah yang Maha Kuasa, yang tidak dapat disamakan dengan apapun. Segala yang ada di alam semesta ini diciptakan olehnya, dan hanya kepadanya lah segala sesuatu harus disembah. Ibrahim merasa dalam hatinya
bahwa saat ini adalah waktu yang sangat penting untuk berbicara. Ia tidak bisa membiarkan masyarakatnya terus berada dalam kesesatan ini. Meskipun rasa kaget dan kebingungannya begitu mendalam, ia tahu bahwa Tuhan telah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi tantangan besar ini. Dengan penuh keyakinan, ia mulai berbicara kepada masyarakat sekitar tentang kebenaran yang ia temukan, meskipun ia tahu bahwa ini tidak akan mudah. Ibrahim harus menentang tradisi yang telah lama berlaku, melawan kebiasaan yang sudah terwariskan turun-temurun, dan meyakinkan mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Ia mulai mengajak mereka untuk berpikir, untuk merenung sejenak tentang kebodohan yang mereka lakukan. Apakah kamu menyembah patung-patung yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa memberikan pertolongan? Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak bernyawa bisa memberikan perlindungan atau berkat? Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengatur segala sesuatu, yang menciptakan langit dan bumi, yang memberi kehidupan kepada segala sesuatu. Tuhan yang tidak bisa disamakan dengan apapun, hanya Dia yang layak disembah. Namun, meskipun Ibrahim berbicara dengan penuh keyakinan dan dengan bukti-bukti yang jelas, ia tahu bahwa masyarakat yang telah lama terjebak dalam kebiasaan ini akan sulit menerima ajaran baru. Mereka sudah sangat terbiasa dengan tradisi penyembahan, berhala, dan perubahan itu akan memerlukan waktu yang panjang. Ibrahim memahami bahwa tugasnya tidak akan selesai dalam waktu singkat, dan ia harus terus berbicara, terus mengajarkan, dan terus berjuang untuk membimbing mereka ke jalan yang benar. Penyaksian langsung tentang penyembahan berhala ini memberikan dampak besar bagi Ibrahim. Ia tidak hanya merasa tercengang dan kebingungan, tetapi juga merasa semakin yakin bahwa inilah saatnya untuk bertindak. Meski dunia di sekitarnya tampak penuh dengan kebohongan dan kesesatan, Ibrahim tahu bahwa ia harus tetap tegar. Tugasnya sudah jelas untuk mengubah pandangan orang-orang ini dan membawa mereka kembali kepada Tuhan yang Maha Esa, yang tidak dapat disamakan dengan apapun yang ada di dunia ini. Setelah menyaksikan langsung betapa luasnya praktik penyembahan berhala di masyarakat, Nabi Ibrahim merasa semakin gelisah, hatinya penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Ia tidak bisa lagi menahan keheranannya terhadap kebiasaan yang tampaknya telah mengakar begitu dalam di masyarakatnya. Mengapa mereka, yang merupakan makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, bisa begitu buta dan terperangkap dalam kebohongan ini? Mengapa mereka menyembah benda mati yang tidak mampu mendengar atau memberi manfaat apapun? Ibrahim merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan ini harus diajukan kepada orang-orang di sekitarnya, agar mereka bisa berpikir dan merenung tentang apa yang mereka lakukan. Dengan tekad yang semakin bulat, Ibrahim memutuskan untuk berbicara kepada masyarakatnya. Ia ingin tahu mengapa mereka begitu teguh dalam menyembah berhala, meskipun jelas bahwa berhala-berhala tersebut tidak memiliki kekuatan atau kehidupan. Ibrahim tidak berbicara dengan kemarahan atau kebencian, tetapi dengan rasa ingin tahu yang tulus. Baginya, ini adalah kesempatan untuk membuka mata mereka tentang kesalahan besar yang mereka lakukan. Mungkin, dengan bertanya, ia bisa menumbuhkan rasa keraguan dalam hati mereka, yang mungkin selama ini tidak pernah mereka pertanyakan. Ibrahim mulai bertanya kepada mereka dengan nada yang penuh keheranan. Mengapa kalian menyembah berhala-berhala ini? Bukankah kalian tahu bahwa patung-patung ini tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, bahkan tidak bisa memberi manfaat bagi kalian? Apa yang membuat kalian yakin bahwa benda mati ini dapat menyelamatkan kalian? Pertanyaan Ibrahim begitu sederhana, namun begitu mendalam. Dia hanya ingin tahu alasan mereka, ingin menggali dari dalam hati mereka, mengapa mereka begitu setia kepada berhala-berhala tersebut. Namun, jawaban yang ia dapatkan bukanlah penjelasan yang rasional, melainkan kemarahan dan perlawanan. Bagi masyarakat itu, berhala-berhala tersebut bukan hanya benda mati, mereka adalah simbol dari kekuatan dan perlindungan yang mereka yakini dapat memberi mereka berkah. Penyembahan berhala sudah menjadi bagian dari tradisi turun-temurun yang sangat sulit untuk dipahami, apalagi dipertanyakan. Ketika Ibrahim bertanya dengan penuh keheranan,
reaksi masyarakat sangatlah keras. Mereka merasa terancam dengan pertanyaan yang diajukannya. Bagi mereka, Ibrahim bukan hanya mempertanyakan tradisi, tetapi juga mengancam dasar dari kepercayaan yang telah mereka pegang sepanjang hidup mereka. Bagi masyarakat yang sudah lama hidup dalam kebiasaan ini, apa yang dikatakan Ibrahim adalah sebuah penghinaan terhadap agama mereka. Mereka tidak siap untuk menerima kenyataan bahwa apa yang mereka anggap sebagai Tuhan, berhala-berhala itu, sebenarnya hanyalah benda mati yang tak memiliki kekuatan. Reaksi mereka penuh dengan kemarahan. Beberapa dari mereka bahkan mulai mengancam Ibrahim, menganggapnya sebagai orang yang berani menentang tradisi dan keyakinan mereka. Mereka berkata, "Apakah kamu hendak merusak kepercayaan kami? Apakah kamu hendak menghancurkan apa yang sudah menjadi bagian dari hidup kami selama ini?" Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah hal yang salah. Mereka merasa bahwa Ibrahim telah mengingkari warisan leluhur mereka, dan bagi mereka, itu adalah dosa besar. Masyarakat ini begitu terpaku pada tradisi mereka, sehingga pertanyaan sederhana Ibrahim dianggap sebagai sebuah tantangan yang harus dihentikan. Mereka merasa bahwa keberadaan berhala-berhala itu adalah hal yang sangat penting dan tidak bisa dipertanyakan begitu saja. Ibrahim, meskipun dengan cara yang lembut dan penuh rasa ingin tahu, dianggap sebagai ancaman yang harus dihadapi. Mereka mulai menuding Ibrahim sebagai orang yang merusak tatanan sosial dan keagamaan yang telah ada sejak lama. Namun, meskipun reaksi masyarakat sangat keras, Ibrahim tidak merasa gentar. Sebaliknya, hatinya semakin yakin bahwa apa yang ia bawa adalah kebenaran yang harus disampaikan. Ia tahu bahwa mengungkapkan kebenaran tidak akan mudah, apalagi jika harus melawan tradisi dan keyakinan yang sudah begitu mengakar. Tetapi Ibrahim juga tahu bahwa kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah satu-satunya jalan yang benar, dan itu adalah tugasnya untuk mengingatkan umat manusia tentang kebenaran tersebut. Pertanyaan yang diajukan Ibrahim, meskipun tampaknya sederhana, sebenarnya mengguncang fondasi keyakinan mereka. Masyarakat yang sudah lama hidup dalam kebohongan dan ketidakpahaman itu, tiba-tiba dihadapkan pada sebuah kenyataan yang tidak bisa mereka hindari. Mereka tidak bisa lagi menyembunyikan ketidaklogisan penyembahan berhala. Berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan, ternyata hanya benda mati yang tidak bisa memberi pertolongan. Namun, meskipun kenyataan itu jelas, sebagian besar dari mereka memilih untuk menutup mata dan tetap mempertahankan kepercayaan mereka, meskipun itu berarti hidup dalam kebohongan. Ibrahim tidak menghentikan perjuangannya hanya karena menerima kemarahan dan penolakan. Dia tahu bahwa jalan yang benar tidak selalu mudah, dan menghadapi penolakan adalah bagian dari perjalanan menuju kebenaran. Ibrahim dengan sabar menjelaskan bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah satu-satunya yang pantas disembah, dan bahwa berhala-berhala itu hanyalah ciptaan manusia yang tidak bisa memberi apapun selain kebohongan. Ibrahim juga mengingatkan mereka bahwa Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang tidak tampak, yang tidak bisa disembah dalam bentuk apapun yang ada di dunia ini. Tuhan yang Maha Kuasa adalah yang mengatur segala sesuatu, dari langit yang luas hingga bumi yang kokoh. Pernyataan Ibrahim ini, meskipun berani dan penuh keyakinan, semakin membuat masyarakat marah. Mereka merasa bahwa tradisi yang sudah ada sejak lama tidak bisa begitu saja dihancurkan oleh kata-kata seorang pemuda. Namun, meskipun begitu, Ibrahim tetap bersikeras. Bagi Ibrahim, ini adalah panggilan untuk menyampaikan kebenaran, dan ia tidak akan mundur hanya karena reaksi negatif dari masyarakat sekitarnya. Keheranan Ibrahim terhadap penyembahan berhala bukan hanya sekadar rasa ingin tahu biasa. Itu adalah sebuah refleksi mendalam tentang bagaimana manusia bisa terperangkap dalam kesesatan, bahkan tanpa menyadari bahwa mereka telah menyimpang dari jalan yang benar. Ibrahim merasa bahwa tugasnya adalah untuk membawa mereka keluar dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Meski perjalanan itu penuh dengan penolakan dan tantangan, Ibrahim yakin bahwa dengan pertolongan Allah, ia akan mampu menyampaikan pesan Tuhan dan membimbing umat manusia kembali ke jalan yang benar. Perjalanan pencarian kebenaran Nabi Ibrahim dimulai dari keraguan yang mendalam tentang dunia dan segala isinya.
Setelah menyaksikan bagaimana masyarakatnya begitu setia kepada berhala yang tak bernyawa, Ibrahim merasa semakin tidak puas dengan keadaan yang ada. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari yang terlihat oleh mata manusia, sesuatu yang lebih dari sekadar benda mati yang disembah oleh orang-orang di sekitarnya. Ibrahim mulai mempertanyakan tentang hakikat kehidupan, asal-usul alam semesta, dan yang paling mendalam, siapa Tuhan yang sebenarnya. Suatu malam, saat langit cerah dengan banyaknya bintang yang gemerlap, Ibrahim duduk sendiri di luar rumahnya. Pandangannya tertuju pada langit yang luas dan tak bertepi. Ia memandangi bulan yang bersinar terang, dan kemudian bintang-bintang yang berkilauan di angkasa. Semua ini tampak begitu menakjubkan dan penuh misteri. Bagaimana bisa langit yang begitu luas, dengan segala planet, bintang, dan bulan yang ada di dalamnya, dapat teratur sedemikian rupa? Siapa yang mengatur semua ini? Dari mana asalnya? Mengapa langit tidak pernah berhenti bergerak, bintang-bintang tetap bersinar, dan bulan selalu muncul pada waktunya? Di dalam hati Ibrahim, pertanyaan-pertanyaan itu semakin menguat. Ia merasa ada sesuatu yang luar biasa yang mengatur seluruh alam semesta ini. Sesuatu yang jauh lebih besar dari semua yang ada di dunia ini. Namun, ia juga merasa bahwa jawaban yang sederhana, seperti berhala yang disembah oleh masyarakatnya, tidak akan memadai untuk menjelaskan keajaiban-keajaiban alam yang ada di hadapannya. Ibrahim mulai merenungkan dengan lebih dalam tentang siapa sebenarnya yang mengatur segala sesuatu ini. Pada suatu malam, ketika ia menatap bulan yang bersinar terang di langit, hatinya mulai dipenuhi dengan keraguan yang lebih besar. Ibrahim melihat bulan yang indah itu, dan untuk sejenak, ia merasa takjub dengan kecantikannya. Ia berpikir, mungkinkah bulan ini adalah Tuhan? Apakah ia yang mengatur segala sesuatu di dunia ini? Apakah ia yang menciptakan segala yang ada? Namun, saat bulan mulai perlahan menghilang di balik awan, Ibrahim sadar bahwa bulan itu pasti akan tenggelam. Ia pun mulai bertanya-tanya, jika bulan ini bisa tenggelam, apakah ia benar-benar Tuhan? Apakah sesuatu yang bisa lenyap begitu saja dapat menjadi Tuhan? Kemudian, Ibrahim beralih melihat bintang-bintang yang gemerlap di langit. Ia berpikir lebih dalam lagi. Mungkin bintang-bintang ini yang mengatur alam semesta. Mereka tampak begitu kuat dan teratur. Tetapi, ketika bintang-bintang itu mulai redup dan hilang satu persatu, Ibrahim kembali merasakan kebingungan. Jika bintang-bintang ini juga bisa hilang dari pandangan, apakah mereka layak disebut Tuhan? Bagaimana mungkin sesuatu yang bisa lenyap begitu saja dapat menjadi Tuhan yang sesungguhnya? Dengan perasaan yang penuh pertanyaan, Ibrahim mulai menyadari bahwa semua benda yang ada di alam semesta ini, baik bulan, bintang, maupun matahari, adalah ciptaan. Semua itu memiliki batasan dan kekurangan. Tidak ada satupun dari mereka yang dapat mengatur alam semesta secara sempurna. Ia menyadari bahwa Tuhan yang sebenarnya haruslah berbeda. Tuhan yang tidak tampak, yang kekal, yang tidak memiliki batasan, dan yang mampu mengatur segala sesuatu tanpa ada kelemahan. Tuhan yang sejati haruslah yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan malam dan siang, dan yang mengatur semua kehidupan dengan sempurna. Dialog dalam hati Ibrahim semakin mengarah pada pemahaman yang lebih dalam. Ia mulai menutup mata dari penyembahan berhala yang telah menguasai masyarakatnya, dan mulai mengarahkan pencariannya kepada sesuatu yang lebih besar, Tuhan yang tidak bisa disamakan dengan ciptaan apapun. Ia merasakan adanya suatu kebenaran yang lebih tinggi yang harus dicari, yang tidak bergantung pada benda-benda fisik atau apapun yang bisa dilihat dengan mata kasar. Ibrahim merasa bahwa pencariannya menuju Tuhan yang Maha Esa baru saja dimulai. Ibrahim sadar bahwa untuk menemukan Tuhan yang sejati, ia harus melampaui segala keraguan yang ada di dalam dirinya. Ia harus mencari petunjuk di luar diri manusia, dalam alam semesta yang tak terhingga. Segala keindahan dan keteraturan alam semesta adalah tanda-tanda kebesaran Tuhan yang harus dipahami dengan hati yang bersih dan pikiran yang terbuka. Semua benda yang ada di dunia ini, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat, adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang Maha Agung, yang mengatur segalanya dengan kebijaksanaan dan kekuatannya yang tak terbatas.
Keberanian Ibrahim untuk mencari kebenaran bukan hanya didorong oleh keinginannya untuk memahami alam semesta, tetapi juga oleh rasa tanggung jawab untuk mengajarkan orang lain tentang Tuhan yang sejati. Ia merasa bahwa sudah waktunya bagi masyarakatnya untuk keluar dari kegelapan dan kebohongan penyembahan berhala, dan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa, yang tidak bisa disamakan dengan apapun. Ibrahim tahu bahwa jalan untuk menyampaikan kebenaran ini tidak akan mudah, karena ia harus menghadapi kebiasaan yang sudah mengakar kuat dalam tradisi mereka. Namun ia tidak bisa lagi diam. Ia tahu bahwa pencarian kebenaran ini adalah perjalanan yang harus ditempuh, dan ia bersedia untuk melanjutkan pencariannya, apapun yang terjadi. Pencarian Ibrahim terhadap Tuhan yang sejati adalah awal dari sebuah perjalanan spiritual yang penuh dengan tantangan dan ujian. Namun, Ibrahim telah menemukan satu hal yang pasti, bahwa Tuhan yang sejati adalah yang mengatur segala sesuatu, yang tidak tampak, yang tidak bisa disamakan dengan apapun yang ada di dunia ini. Perjalanan awal pencarian kebenaran ini menjadi titik tolak bagi Ibrahim untuk menemukan Tuhan yang Maha Esa, dan untuk memulai misi besar yang telah Allah tentukan baginya, untuk menyampaikan kebenaran kepada umat manusia dan mengajak mereka kembali ke jalan yang benar.